Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mayang Sari, NIM 21104174425. Pertama-tama yang terhormat Ibu Putih Febriasari P, MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Hospitality. Baik, kesempatan ini saya akan membahas penelitian saya yang berjudul Pariwisata yang dipicu oleh musik, nilai konsumsi musik pop Korea atau K-pop, dan konsekuensinya. Yang pertama ada latar belakang. Wisata musik yang merupakan fenomena orang-orang yang melakukan perjalanan ke destinasi yang berhubungan dengan musik dan musisi di masa lalu dan masa kini, telah meningkat sejak eksponensial dalam beberapa dekade terakhir. Sebenarnya hal ini bukanlah fenomena sosial dan budaya baru, karena hubungan langsung dan kompleks antara pariwisata, musik, dan tempat mempengaruhi mobilitas peserta Grand Tour, terutama yang berasal dari Inggris sejak abad ke-17. Pada masa itu, penekanan khusus pada budaya, sastra, dan seni Eropa seperti opera dan musik klasik menandai dimulainya pariwisata musik. Dengan globalisasi dan komodifikasi industri musik dunia, homogeni musik populer Barat dan industri komersialnya telah lama mendominasi pesta musik dunia. Popularitas kunjungan yang terus berlanjut ke tempat-tempat seperti Greenland karya Elvis Presley di Memphis, asal-muasal The Blitz in Liverpool, dan tempat kelahiran Mozart di Salzburg. Ini memberikan contoh perspektif dan konteks barat. Buktinya, pariwisata musik tidak luput dari perhatian dunia akademis. Investigasi teoritis dan sistematis fenomena ini telah dilakukan sejak awal tahun 1990-an dalam beragam disiplin ilmu, termasuk geografis budaya, etnomusikologi, dan studi pariwisata. Sumber-sumber baru musik pop kontemporer tidak hanya membawa dinamika dan dimensi musik dunia yang berbeda, tetapi juga mencerminkan dialokasi globalisasi budaya yang semakin meningkat dari konteks barat. Musik populer Korea dalam bentuk yang disebut K-pop merupakan salah satu contoh yang telah menciptakan pariwisata musik. Dalam hal ini di Korea Selatan atau juga disebut Korea, mengingat fenomena budaya yang meningkat. Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi dampak musik termasuk K-pop terhadap minat terhadap selebriti. Ketertarikan pribadi tersebut meluas ke minat terhadap asal-muasal musik tersebut, serta bahasa dan sejarah negara tersebut, dan minat terhadap budaya seperti masakan, pakaian, kosmetik, dan produk industri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana nilai konsumsi musik K-pop mempengaruhi keterlibatan emosional dan refleksi referensial penonton. Yang kedua, apakah pengaruh karakteristik musik K-pop seperti nilai kinerja visual, imitasi, dan nilai ketertarikan terhadap keterlibatan emosional dan refleksi referensial penonton. Yang ketiga, bagaimana keterlibatan emosional dan refleksi referensial mempengaruhi keterlibatan perilaku dan niat konsumsi. Yang keempat, apakah perbedaan dalam perilaku konsumen antar penggemar K-pop dari Barat dan Asia. Yang kelima, bagaimana pengaruh musik K-pop Korea atau K-pop terhadap pariwisata, terutama dalam hal nilai konsumsi musik dan konsekuensinya. Yang keenam, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tanggapan penggemar K-pop berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, usia, atau etnis. Yang ketujuh, bagaimana jenis kelamin dan etnis menunjukkan peran penting dalam moderasi jalur dalam model struktur yang diusulkan. Selanjutnya yaitu hubungan antar variabel. Hipotesis 1 dan hipotesis 2
yaitu nilai-nilai yang dirasakan dalam musik K-pop mempunyai pengaruh positif langsung terhadap keterlibatan emosional penonton, hipotesis 1, dan refleksi referensial penonton, hipotesis 2. Hipotesis 3 dan hipotesis 4, keterlibatan emosional memiliki hubungan positif langsung dengan refleksi referensial, hipotesis 3, dan keterlibatan perilaku. Hipotesis 4 dan hipotesis 5, refleksi referensial memiliki hubungan positif langsung dengan keterlibatan perilaku. Hipotesis 6A, 6B, dan 6C, keterlibatan perilaku mempengaruhi positif terhadap keakraban. Hipotesis 6A, niat berbelanja dan berwisata. Hipotesis 6B, dan niat konsumsi makanan. Hipotesis 6C. Hipotesis 7, jenis kelamin. Hipotesis 7A, usia. Hipotesis 7B, dan etnis. Hipotesis 7C, menunjukkan peran penting dalam moderasi jalur dalam model struktural yang diusulkan. Selanjutnya yaitu model struktural dan hipotesis penelitian. Gambar ini mengilustrasikan hubungan antar berbagai variabel latin yang diteliti, serta kekuatan dan signifikasi hubungannya. CCV yaitu karakter dan nilai performa visual, IAV nilai imitasi dan keterikatan, MVV pesan dan nilai vokal, EI keterlibatan emosional, RR refleksi referensi, BI keterlibatan perilaku, FL keakraban, ST niat berbelanja dan berwisata, FC niat mengkonsumsi makanan. Panah mengindikasikan arah hubungan kausal antar variabel latin. Koefisien jalur angka di samping panah menunjukkan kekuatan dan signifikasi hubungan. Tanda bintang menunjukkan tingkat signifikasi. NS artinya hubungan tidak signifikan. Hubungan antar variabel. Yang pertama, CCV. Hipotesis 1A, CCV menuju ke EL, yaitu tidak signifikan. Hipotesis 1B, CCV menuju ke RR, tidak signifikan. Yang kedua yaitu IAV. Hipotesis 2A, IAV menuju ke EL, koefisien 0,67. Hipotesis 2B, IAV menuju ke RR, koefisien 0,17. Yang ketiga, MVV. Hipotesis 1C, MVV menuju ke EL, yaitu koefisien 0,78. Hipotesis 2C, MVV menuju ke RR, koefisien 0,58. Yang keempat, EL. Hipotesis 3, EL menuju ke BI, yaitu koefisien 0,41. Yang kelima, RR. Hipotesis 5, RR menuju ke EL, yaitu koefisien 0,58. Hipotesis 4, RR menuju ke BI, koefisien 0,64. Yang keenam, hipotesis 6A, B1 menuju ke FL, koefisien 0,34. Hipotesis 6B, BI menuju ke ST, koefisien 0,89. Hipotesis 6C, BI menuju ke FC, yaitu koefisien 0,58. CCV tidak memiliki hubungan signifikan dengan EL atau RR. IAV memiliki pengaruh signifikan terhadap EL 0,67 dan RR 0,17. MVV memiliki pengaruh signifikan terhadap EL 0,78 dan RR 0,58. EI memiliki pengaruh signifikan terhadap BI 0,41 dan dipengaruhi oleh RR 0,58.
RR memiliki pengaruh signifikan terhadap BI 0,64 dan EL 0,58. BI memiliki pengaruh signifikan terhadap FL 0,34, ST 0,89, dan FC 0,53. Jadi, dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa menunjukkan bagaimana berbagai faktor internal dan eksternal mempengaruhi BI keterlibatan perilaku yang selanjutnya mempengaruhi FL keakraban, FL niat berbelanja dan berwisata, ST dan niat mengkonsumsi makanan, FC pengaruh yang paling kuat 0,89 yaitu niat berbelanja dan berwisata, ST menunjukkan bahwa niat perilaku sangat menentukan kepuasan, pesan dan nilai vokal MPV juga memiliki pengaruh signifikan pada keterlibatan emosional EE dan refleksi referensi RR. Hipotesis penelitian. Hipotesis 1, nilai-nilai yang dirasakan dalam musik K-pop mempunyai pengaruh positif langsung terhadap keterlibatan emosional penonton. Hipotesis 2, refleksi referensial penonton. Hipotesis 3, keterlibatan emosional memiliki hubungan positif langsung dengan refleksi referensial. Hipotesis 4, keterlibatan emosional memiliki hubungan positif langsung dengan keterlibatan perilaku. Hipotesis 5, refleksi referensial memiliki hubungan positif langsung dengan keterlibatan perilaku. Hipotesis 6, keterlibatan perilaku memiliki hubungan positif langsung dengan keakraban, niat berbelanja dan berwisata, serta niat mengkonsumsi makanan. Hipotesis 7, jenis kelamin, usia, dan etnis menunjukkan peran penting dalam moderasi jalur dalam model struktural yang diusulkan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode pendekatan kuantitatif, desain skala tinjauan literatur, wawancara mendalam, dan uji coba. Data dikumpulkan melalui survei online yang dikelola sendiri menggunakan perusahaan survei online Mtruk. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen tetap musik K-pop yang tinggal di Amerika Serikat mencakup 95% responden, serta konsumen asing dari negara-negara barat lainnya yang tertarik dengan musik K-pop. Sampel dipilih melalui survei panel online, 698 kuesioner diterima untuk analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, univarian, analisis faktor eksplorasi, analisis faktor konfirmator teori, dan pemodelan persamaan struktural. Alat analisis data yang digunakan termasuk uji normalitas, analisis faktor, dan uji kecocokan model seperti CFI, TLI, GFI, RMSA, serta pengujian invarian struktural untuk jenis kelamin, usia, dan etnis. Selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian. Di sini saya menggunakan regresi berganda. Hasil CFA menunjukkan tingkat yang dapat diterima semua item untuk setiap variabel latin memiliki nilai muatan faktor lebih dari 0,50. Semua nilai rata-rata varian yang diekstraksi AV dan nilai reliabilitas konstruks masing-masing lebih tinggi dari 0,52 dan 0,79 mendukung validitas konvergen. Selain itu, nilai AV masing-masing konstruks lebih besar dari kuadrat koefisien korelasi antara konstruks sehingga menegaskan validitas diskriminan. Selanjutnya yaitu profil responden. Tabel 1 menggambarkan profil responden mengenai rincian sosiodemografi, informasi mengkonsumsi musik K-pop, dan pengalaman berpergian ke Korea sebelumnya. Pertama, 52,7% responden adalah perempuan. Kelompok usia dikelompokkan menjadi 30-39 tahun, 43,8%.
29 tahun ke bawah 26,7%, 40-49 tahun 18,8%, dan 50 tahun ke atas 10,7%. Berdasarkan tingkat pendidikan, persentase tertinggi terdapat pada kategori perguruan tinggi atau universitas 62,5%, diikuti oleh sekolah pascasarjana atau lebih tinggi 15,0%. Responden yang sudah menikah mencapai 52,4% responden. Berdasarkan negara tempat tinggal responden, mayoritas adalah warga negara asing 95,4%, dan di antara responden asing, persentase tertinggi berada di California 14,4%, serta New York dan New Jersey 10,4%. Untuk etnis, persentase tertinggi adalah Caucasia 69,5%, diikuti oleh Amerika Asia 11,9% dan Amerika Hitam 10,6%. Pekerjaan terbanyak adalah pegawai perusahaan 50,9%. Disusul profesional 12,8% dan pegawai penjualan atau jasa 5,6%. Selanjutnya yaitu statistik deskriptif. Dari profil responden menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah perempuan 52,7%, dengan kelompok usia terbanyak adalah 30-39 tahun 43,8%. Sebagian besar responden memiliki pendidikan perguruan tinggi universitas 62,5% dan berasal dari Amerika Serikat 95,4%. Dengan mayoritas etnis Caucasia 69,5%, pekerjaan terbanyak adalah pegawai perusahaan 50,9%. Selanjutnya yaitu hasil pengujian hipotesis. Hipotesis 1 dan 2A diuji dengan menguji pengaruh karakter dan nilai kinerja visual terhadap keterlibatan emosional. Negatif 0,16, T-nilai negatif 1,62, dan refleksi referensial negatif 0,11, T-nilai negatif 0,40, dan tidak diterima. Hubungan yang dihipotesiskan antara imitasi dan nilai keterikatan, keterlibatan emosional dan refleksi referensi masing-masing signifikan pada tingkat 0,001 dan 0,05. 0,67, T-nilai 6,21 lebih dari 0,001. 0,17, T-nilai 2,06. Hasil menerima hipotesis 1 dan 2B karena pengaruh pesan dan nilai vokal terhadap keterlibatan emosional dan refleksi referensial signifikan dan tanda positif 0,70, T-nilai 7,71. Lebih dari 0,01, 0,58, T-nilai 7,39, lebih dari 0,001. Hipotesis 1 dan 2C diterima. Untuk hubungan keterlibatan emosional dan refleksi referensial, karena ditemukan jalur signifikan dan positif 0,58, T-nilai 12,83, lebih dari 0,001, hipotesis 3 diterima. Pengaruh keterlibatan emosional terhadap keterlibatan perilaku adalah signifikan dan positif 0,41, T-nilai 6,39, secara signifikan 0,64, T-nilai 9,45, lebih dari 0,001, mengarah pada menerima hipotesis 4 dan 5. Jalur yang dihipotesiskan untuk mendukung keterlibatan perilaku terhadap keakraban 0,34,
T nilai sama dengan 10,07, lebih dari 0,001, niat berbelanja dan berwisata 0,89, T nilai 23,11, lebih dari 0,1, dan niat mengkonsumsi makanan 0,53, T nilai 18,00, lebih dari 0,1, signifikan dan positif, sehingga menerima hipotesis 6A, 6B, dan 6C. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, musik K-pop memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku konsumen dan keterlibatan penonton. Dengan nilai konsumsi musik K-pop mempengaruhi keterlibatan emosional dan refleksi referensial penonton. Yang kedua, keterlibatan emosional dan refleksi referensial dalam mendengarkan musik K-pop juga berpengaruh terhadap keterlibatan perilaku dan niat konsumsi, seperti keakraban, niat berbelanja dan berwisata, serta niat mengkonsumsi makanan. Yang ketiga, faktor seperti karakteristik musik K-pop, nilai kinerja visual, imitasi, dan nilai ketertarikan memainkan peran penting dalam membentuk keterlibatan emosional dan refleksi referensial penonton. Yang keempat, meskipun karakter dan nilai visual tidak signifikan dalam menjelaskan keterlibatan emosional dan refleksi referensial, musik K-pop tetap memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi keakraban dan negara asal musik tersebut dan niat konsumsi mendukung produk terkait. Yang kelima, studi ini menyoroti pentingnya memahami nilai konsumsi musik K-pop dalam konteks pemasaran pariwisata, pengembangan strategi pemasaran yang disesuaikan dengan budaya musik K-pop, serta segmentasi pasar yang tepat untuk memahami perilaku konsumen yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang pengaruh musik K-pop terhadap perilaku konsumen dan keterlibatan penonton, serta memberikan implikasi praktis dalam memasarkan destinasi pariwisata dan industri kreatif. Selanjutnya, kontribusi penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pengaruh musik K-pop terhadap perilaku konsumen dan keterlibatan penonton. Dengan mengidentifikasi domain nilai konsumsi musik K-pop dan hubungan dengan keterlibatan perilaku, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana penonton K-pop merumuskan keterlibatan perilaku mereka melalui proses kognitif dan afektif. Selain itu, penelitian ini mengisi kesenjangan dan literatur dengan mengembangkan instrumen untuk mengukur nilai konsumsi musik dan konteks wisata musik yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme psikologis konsumen dan implikasinya dalam industri pariwisata dan kreatif. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian. Pertama, dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan menggunakan beberapa pertanyaan penyaringan yang berkaitan dengan kesadaran dan tingkat minat peserta terhadap musik K-pop, serta kemampuan mereka dalam menyebutkan nama penyanyi atau band K-pop. Karena nilai konsumsi musik K-pop yang dirasakan mungkin berbeda antara penyanyi dan band, generalisasi lebih lanjut dari temuan ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan apakah hasilnya konsisten di antara penyanyi atau band. Kedua, penelitian ini menyertai peran nilai konsumsi musik K-pop dan konsekuensinya. Yang ketiga, untuk memahami peristiwa musik secara lebih tepat, diperlukan studi interdisipliner yang relevan dengan budaya populer, media, musik populer, etnologi, psikologi, geografis budaya, manajemen budaya, pertujuan dan seni, serta studi penggemar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.